Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Kabar yang begitu mengejutkan ketika KPK sudah menggeledah DPRD Jawa Timur, ada sekitar 21 orang yang kemudian mereka ditangkap begitu kan. Tapi ada kabar yang begitu mengejutkan. Ini KPK tak segan panggil Hovifah dan Emil Dardak terkait korupsi Pokmas. Nah, ini kalau kedua-dua mereka dipanggil sebagai sebagai saksi atau mereka diperiksa begitu kan, itu sudah menemukan titik terang sebenarnya. Makanya saya dari awal sudah mengatakan bahwa kalau ingin tuntas begitu kan, ya panggil semuanya, ya tanpa terkecuali di situ begitu. Ya, kalau 21 orang ini angka yang begitu luar biasa. Artinya ada apa? Ada kong kali kong di dalam mereka begitu. Yang namanya korupsi itu adalah musuh kita bersama, dan ini yang harus yang saya katakan harus tuntas. Biar nanti 5 tahun muncul lagi, 5 tahun muncul lagi, siapa yang kuat dan sebagainya. Dan pada akhirnya kalau mereka semuanya dipanggil dan kemudian ada indikasi-indikasi dugaan, ya silakan proses secara hukum. Nah, karena kita negara hukum, maka proses secara hukum. Ya, siapapun orangnya, apalagi yang membuat kebijakan seperti itu. Walaupun Hovifah memberikan teknis bagaimana caranya agar tidak dikorupsi begitu kan, dengan cara memberikan program, tapi praktek di lapangannya banyak tidak sesuai dengan hal itu. Siapa yang menerima dari semua ini begitu ya? Dana hibah yang begitu fantastis hanya hanya ada beberapa orang yang kemudian mereka dapat dengan seperti itu begitu, dalam artian bahwa korupsinya ya mungkin lebih besar begitu kan. Mari kita baca. KPK tak segan panggil Hovifah dan Emil Dardak terkait korupsi Pokmas ya. Titip bansos 490 triliun. Ini komentar dari netizen. Di saat kampanye Pilpres, tenaga dan pikiran mereka dimanfaatkan. Setelah Pilpres ya diperiksa lagi. Selamat menikmati. Ini komentar dari netizen. Banyak sekali pro dan kontra begitu kan. Ya, kalau memang ada dugaan-dugaan yang kemudian mereka muncul, ya silakan di situ begitu ya. Karena apa? Karena bisa diperiksa begitu kan, ya bisa biar selesai dalam hal ini begitu, biar tidak muncul setiap mau calon ini calon itu muncul dan sebagainya. Bahkan komentar netizen mengatakan begini, ini sebelumnya ya Hovifah cepat-cepat sudah merapat ke kubu Jokowi ya 02 langsung jadi tim pemenangan 02 di Jawa Timur. Sedangkan Emil Dardak rela diajudan ya Samsul Bilimbing Sayur, mengekor kemana Samsul berpergian untuk kampanye. Jadi nggak mungkin mereka ini bakal diperiksa kecuali kalau Jokowi sudah lengser nantinya. Ini komentar dari netizen. Banyak sekali pro dan kontra. Tapi pada kenyataannya adalah di Indonesia tidak ada yang kebal hukum begitu kan. Artinya mereka sama, di mata hukum mereka sama. Cuma ada yang kemudian mempermainkan ini semua begitu. Jadi orang-orang yang bebas hari ini, orang-orang yang tertawa hari ini terkait dengan dana hibah ini, semoga mereka dapat juga begitu kan ya. Ya semoga di KPK yang sudah 21 orang yang kemudian ditangkap mereka jumlahnya, mereka semoga ya bisa bernyanyi begitu. Siapa di balik ini semua? Siapa yang membuat kebijakan itu begitu? Ya, dan prakteknya apakah mereka ada jual beli soal dana hibah itu begitu? Siapa yang dapat? Ini yang harus kita amati betul. Yang ini yang harusnya disampaikan kepada publik di situ begitu. Nah, bahkan saya berpikir bahwa kalau ingin cepat selesai ya panggil saja ya gubernur dan wakil gubernur biar cepat selesai ya. Siapa di balik ini semua kan pasti punya datanya begitu kan, arahnya kemana, tidak hanya semata-mata membuat kebijakan dan wewenang saja begitu. Mari kita baca. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengaku tak segan-segan memanggil mantan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indra Parawansa dan mantan Wagub Emil Elistianto Dardak, dan untuk diperiksa terkait dugaan korupsi suap dana hibah dan kelompok masyarakat untuk kelompok masyarakat atau Pokmas dari APBD tahun 2019-2022. Kapan gubernur dan wakilnya mau dipanggil? Ketika ada pertanyaan seperti itu ya, mereka menjawab bahwa kami serahkan kewenangan kepada teman-teman penyidik. Ya, kita tunggu saja. Ya mungkin bukan tidak mungkin mereka akan diperiksa kembali begitu kan ya.
Namun Tessa justru mempertanyakan ya bahan pertimbangan dan alat bukti apa yang perlu diklarifikasi kepada Khofifah dan Emil Dardak, ya ada apa dan tim penyidiknya. Ini yang mesti kita lihat. Ya pertama teknisnya ya, yang membuat kebijakan itu siapa, wewenang itu siapa, dalam bentuk apa ya, apakah mereka dalam bentuk program atau bentuk uang dan sebagainya, yang mendapatkan siapa, ini yang mesti kita sampaikan begitu kan ya, ini yang mesti kita pertanyakan kepada Khofifah di situ begitu. Yang kelima yaitu adalah masalah pembagian kapan mereka ya. Terus kemudian yang menerima Pokmas ini begitu kan, siapa saja di situ begitu, berapa jumlahnya, kan itu secara hitung-hitungan. Apakah turunnya ini langsung atau melalui DPR lagi? Apakah ada tim di situ begitu kan? Ini yang harus kita kali kembali begitu kan ya, untuk ditanyakan kembali kepada Khofifah. Karena ya semuanya yang bertanggung jawab pastilah gubernur begitu kan ya. Tetapi secara teknis iya, tetapi secara di dalamnya prakteknya kan punya praktek masing-masing, punya kewenangan masing-masing, dan mereka punya kepentingan masing-masing. Dan itu yang harus kita telusuri begitu kan. Gampang untuk menelusuri ini begitu, tidak susah sebenarnya. Makanya ya, namun Tessa justru mempertanyakan bahan pertimbangan dan alat bukti ya. Seperti diketahui bahwa KPK mengumumkan pengembangan kegiatan tangkap tangan yang dilakukan terhadap Sahat Tua Simanjuntak selaku Wakil Ketua DPRD Jatim 2019-2024 pada Desember 2022 lalu. KPK telah menerbitkan surat perintah penyidik sprindik pada Jumat ya, dengan menetapkan 21 tersangka. Dari 21 orang tersangka itu, 4 orang merupakan pihak penerima dan 17 orang sebagai pemberi. Dari 4 tersangka penerima itu, 3 orang merupakan penyelenggara negara dan 1 orang merupakan staf dari penyelenggara negara. Sementara dari 17 tersangka tersebut ya, 15 orang merupakan pihak swasta dan 2 tersangka lainnya merupakan penyelenggara negara. Artinya kan ini sudah jelas ada penyelenggara negara. Terus kemudian ada orang yang memberi di situ, kan pasti ada aturannya. Jangan-jangan uang itu masih diputar lagi kembali, dan pada akhirnya ya turun dari atas, diambil lagi, turun lagi, diambil lagi, turun lagi, diambil lagi, turun lagi, diambil lagi. Artinya apa? Artinya bukan tidak mungkin hal-hal itu terjadi. Makanya ini harus diperiksa. BPK justru sudah menemukan begitu kan titik temu bahwa apa yang kemudian mereka indikasi kecurigaan begitu ya untuk dana hibah ini. Makanya saya pribadi biar tidak menjadi bola liar kepada masyarakat yang hari ini begitu kan, setiap pilkada muncul, harus tuntas hari ini, harus tuntas siapa yang mendapatkan itu begitu. Ini angka yang fantastis. Bahkan dalam perkembangan KPK juga telah menggeledah beberapa tempat di 9 wilayah di Jatim ya, bahkan ya beberapa rumah yang berlokasi di Surabaya, Pasuruan, Probolinggo, Tulungagung, Gresik dan Blitar, serta beberapa lokasi di Pulau Madura, yaitu di Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang dan Kabupaten Sumeneb. Dari penggeledahan itu KPK menyita uang sekitar 380 juta, dokumen terkait pengurusan dana hibah, kwitansi dan catatan penerimaan uang bernilai miliaran rupiah, bukti setoran uang ke bank, bukti penggunaan uang untuk pembelian rumah ya, kopi sertifikat rumah dan dokumen-dokumen lainnya, serta barang-barang elektronik berupa handphone dan media penyimpanan lainnya yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang disidik. Sebelumnya pada Rabu 21 Desember 2022 lalu, tim penyidik telah menggeledah rumah kerja Khofifah dan Emil Dardak dalam perkara yang sebelumnya menjerat Sahat Tua Simanjuntak. Selain ruangan kerja Khofifah dan di kantor Gubernur Jatim, KPK juga menggeledah ruang sekretaris daerah dan kantor sekretaris daerah BPKAD dan BPD Jatim. Namun demikian, sepanjang proses penyidikan hingga persidangan kasus Sahat Simanjuntak itu, Khofifah dan Emil Dardak tak kunjung diperiksa. Wah, ya ini harus benar-benar diperiksa begitu kan si Khofifah dan Emil Dardak ini, biar menemukan titik temu siapa di balik ini semua begitu kan. Kalau tidak diperiksa ya mungkin kekuatan Khofifah mengalahkan KPK dong begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe ya, karena begitu banyak berita-berita viral dan